Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu NAIK. Bergerak dalam bidang perdagangan sistem proteksi kebakaran dan jasa sistem proteksi kebakaran. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan ini. PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk berdiri pada tahun 2007 di Jakarta, Indonesia. Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang rekayasa, pengadaan dan proteksi untuk sistem proteksi kebakaran. Perusahaan memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan fokus pada segmen industri dengan risiko dan spesifikasi tinggi seperti data center, oil dan gas, petrokimia, perbankan, pulp dan paper, power plant, dan lain-lain. Hingga saat ini perusahaan telah mengerjakan lebih dari 500 proyek yang tersebar di berbagai lokasi Indonesia. Kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan perusahaan saat ini adalah perdagangan sistem proteksi kebakaran dan jasa sistem proteksi kebakaran. Jasa yang dimaksud dalam konteks ini diantaranya adalah jasa instalasi dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran. Untuk alamat emiten yaitu Perkantoran Mutiara Taman Palem nomor 53 Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11730 Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://adiwarna.co.id. Nah itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Jadi kita sudah tahu ya bahwa ini perusahaan tentang proteksi kebakaran teman-teman. Baru inilah ya ada IPO proteksi kebakaran. Oke, coba kita lihat lagi. Nah ini dia teman-teman. Mungkin ininya sistemnya teman-temannya untuk proteksi kebakaran. Ini jasa instalasinya. Ini supply-nya teman-teman. Nah, ini desain engineer-nya. Nah, ini desainnya teman-teman. Nah, mungkin dia untuk perusahaan kan mau dibuat juga untuk proteksi kebakaran. Misalkan terjadi kebakaran, sudah siap sistemnya teman-teman itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 750 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 23,08%. Harga penawaran dari 1 sampai 107. Dana diperoleh sekitar 75 miliar sampai 80 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 22 Oktober sampai 24 Oktober tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 4 November sampai 6 November tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 6 November tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 November tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu EP MSC Sekuritas masuk ke papan pengembangan yang dimana mendapatkan waran. 2 saham mendapatkan 1 waran yang cukup menarik pastinya teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke rencana penggunaan dana teman-teman. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian material utama, material pembantu, material konstruksi, serta biaya gaji, lembur tenaga kerja, akomodasi, serta mobilitas tenaga kerja. Sedangkan untuk dana diperoleh perusahaan dari pelaksana waran seri 1, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Nah, jadi gak jauh beda ya. Artinya kalau kita lihat sih untuk rencana penggunaan dana ini digunakan untuk modal kerja semua teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya 20 per saham teman-teman. Nah, kita lihat dulu pemegangnya ada 4 ya teman-temannya. Ada AAI, Johannes, Enawati, Masyarakat. Nah, untuk modal ditetapkan dan disetor penuh nanti sekitar 3,2 miliar teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum ini. Nah, teman-teman bisa cek di prospektusnya ya. Untuk lengkapnya, ini saya ringkas sedikit saja teman-teman. Karena saya cari yang paling untuk yang dilihat saja teman-teman. Yang paling intinya saja. Nah, kita lihat ya. Berdasarkan pasal 2 PJK 25 tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perusahaan yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan penawaran umum perdana saham menjadi efektif. Nah, ini sudah saya ringkas juga. Berdasarkan surat pernyataan pengendali tanggal 17 Oktober tahun 2024, Johannes dan Enawati selaku pengendali perusahaan berdasarkan keputusan para pemegang saham perusahaan dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal ya teman-temannya. Ini dia pasalnya.
Elnawati dan juga Johannes ini nggak boleh nama tuh mengalihkan sahamnya selama 12 bulan. Johannes dan Elnawati teman. Nah ini lumayan juga sih, dia megang 13% teman-temannya. Kalau sudah IPO nanti 10% semua. Yang paling banyak yaitu AAI ini itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk strukturnya teman-temannya. Nah ini dia teman-teman untuk struktur pemegang sahamnya teman-teman. Nah ini dia AAI ya teman-teman. Yang paling banyak tuh ya di sini teman-temannya Elnawati. Nah ini banyak sekali nama tuh perusahaannya. Ya, pengendalinya seperti yang kita lihat tadi teman-teman, yaitu Elnawati sebagai pengendalinya dan juga si Johannes tadi, itu dia. Oke, kita lanjut ke laporan posisi keuangan teman-teman. Kita lihat di tahun 2001 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan untuk total aset lancarnya. Di tahun 2023 ternyata meningkat juga, tapi di tahun 2024 ternyata mengalami penurunan. Untuk aset tidak lancarnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi untuk total asetnya dari tahun 2001 ke tahun 2023 ternyata mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2024 dia mengalami penurunan teman-teman kalau kita bandingkan di tahun 2023 itu. Untuk total hutangnya untuk jangka pendeknya kalau kita lihat dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 meningkat. Tapi di tahun 2024 ternyata menurun untuk hutangnya teman-teman. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat. Di tahun 2023 ternyata menurun teman-teman. Di tahun 2024 naik sedikit ya itu. Jadi untuk total hutangnya ini di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi, tapi di tahun 2024 dia menurun teman-teman untuk hutangnya itu. Jadi untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu dia. Oke, kita masuk ke data laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya. Kalau kita lihat sih di tahun 2021 untuk pendapatannya ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat juga. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 ternyata mengalami peningkatan teman-teman. Itu. Oke, kita langsung saja kita lihat untuk laba netonya teman-temannya. Nah, kalau di tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan. Di tahun 2023 juga meningkat. Nah, coba kita bandingkan juga di tahun 2023 ke tahun 2024 ternyata mengalami peningkatan. Jadi, kalau kita lihat sih untuk laba ruginya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dia teman-teman itu. Oke, nah ini dia teman-teman. Kita lihat untuk hasil keuangannya teman-temannya. Ya, di tahun 2021 lumayan juga 1,81%. Di tahun 2022 meningkat. Nah untuk asetnya juga lumayan juga ya teman-temannya. Nah ini untuk pendapatan tadi. Nah kalau kita sih untuk laba bersihnya nih lumayan sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah hanya kalau kita lihat sih untuk jumlah aset yang tadi aja dia ada mengalami penurunan teman-teman. Untuk utang juga di tahun 2024 sampai di tanggal 31 Mei ternyata dia mengalami penurunan juga utangnya, yaitu 15% teman-teman turun itu. Oke, kita lanjut ke kebijakan dividen teman-teman. Nah ini saya sudah ringkas juga, teman-teman bisa lihat untuk di bab 10 ya teman-temannya untuk kebijakan dividen. Setelah dilaksanakan penahanan umum perdana saham, perusahaan merencanakan untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan perusahaan setelah pajak yang berakhir pada tahun 2025 di tanggal 31 Desember nanti teman-teman. Dan di masa yang akan datang atau sesuai dengan keputusan kas perusahaan nanti teman-teman. Nah yang penting dia nanti akan membagikan dividen 30% teman-teman. Artinya akan bagikan dividennya itu di tahun 2026. Masih lama ya teman-temannya. Ini aja belum masuk ke tahun 2025 teman-teman. Ini aja masih di tahun 2024. Ya ada rencananya dia ngambil untuk laporan keuangannya tuh di tahun 2025 ya. Sampai di tanggal 31 Desember tahun 2025 itu dia. Nah ini dia sudah membagikan dividennya teman-teman. Nah ini dah untuk dividennya itu. Oke, kita lanjut ke policy naik teman-teman di tahun 2023 untuk harga di 100 dan juga di 107. Untuk PBP-nya 4,52 kali di 100, untuk di 107 yaitu 4,84 kali. Untuk PEL-nya di 100 yaitu 24,65 kali, untuk di 107 yaitu 26,37 kali. Untuk BP sama 22,11, untuk DOL-nya juga sama 164,21%, untuk lainnya juga sama 18,36, EPS 4,06. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 3,2 miliar. Untuk ekuitas yaitu 71 miliar, untuk laba bersih yaitu 13 miliar, untuk total hutang yaitu 117 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 325 miliar,
Untuk market cap di 107 yaitu 347 miliar itu. Coba kita lihat di tahun 2024 untuk policy-nya teman-teman. Jika disetahunkan untuk harga sama ya 100 dan juga di 107. Untuk PBP-nya 3,27 kali di 100 dan juga di 107 yaitu 3,50 kali. Untuk per-nya di 100 yaitu 17,48 kali, untuk di 107 yaitu 18,70 kali. Untuk BP sama 30,59, untuk DEL juga sama 80,13%, untuk E juga sama 18,70%, untuk EPS 5,72, untuk jumlah saham yaitu 3,2 miliar, untuk ekuitas 79 miliar, untuk laba bersih yaitu 18 miliar, untuk tata hutang yaitu 99 miliar, untuk market cap di 100 yaitu 325 miliar, untuk market cap di 107 yaitu 347 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy di tahun 2024 ini agak cukup menarik ya dibandingkan di tahun 2023 ini teman-teman. Itu. Ya, kalau kita lihat kalau policy itu biasa saja sih teman-temannya untuk di yang keempat ini ya kalau untuk IPO ya teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham naik dari tahun 2001 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatannya seperti yang kita lihat tadi teman-teman. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk modal kerja seluruhnya tadi teman-teman itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham naik adalah EP. Terakhir bawa spray papan akselerasi 2 kali A deh teman-teman. Itu sendiri ya teman-temannya solo ya EP. Dan untuk part kolaborasi tutup hijau dia teman-teman. Mari kita lihat dulu. Nah, ini untuk track record di tahun 2024 teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk Smile 2 kali A, untuk Tox 4%, Meja 1 kali A, Baik 2 kali ALB. Untuk Spray 2 kali A, untuk part 24,76%. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk EP ini ya biasa saja teman-temannya, tapi rata-rata cukup menarik dan juga bagus teman-teman untuk track record untuk EP saat ini teman-teman. Untuk di tahun 2024 nih, kecuali Baik ya. Baik 2 kali ALB dia teman-teman. Dan itu aja kolaborasi sama HD dia teman-teman itu. Kalau part ini ya AO dan juga CP. Tox AO aja, kalau Smile CP dan AO juga teman-teman itu. Nah, kemungkinan besar nanti untuk naik ini kemungkinan akan juga berkolaborasi seperti AO dan juga CP. Tunggu saja ya teman-teman itu. Yang keempat, bersama listing saham naik memberikan waran yang dimana dua saham mendapatkan satu waran yang cukup menarik teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham naik policy biasa saja, tidak ada istimewa. Kemungkinan besar IPO saham naik akan nambah underwriter seperti saya jelaskan tadi teman-teman. Kemungkinan AO atau dan juga CP teman-teman. Biasa sih bertiga mereka teman-teman ngawalnya. Terakhir kan part juga gitu teman-teman. Seperti IPO sebelum-sebelumnya kalau EP itu. Seperti biasa dan barengan sama IPO saham buat. Nah, ditunggu saja teman-teman untuk IPO saham buat ini teman-teman. Kemungkinan ya barengan dia teman-teman. Kalau saya lihat aja ada barengan listingnya nanti itu. Yang keenam, IPO saham naik lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, YPC. Yang penting kita cuan. Ya mungkin kalau tidak ala seperti part nanti, saya akan jualan teman-teman. Kalau ala ya saya akan hold. Itu aja teman-teman. Yang penting kita cuan aja teman-teman. Ya kita nyari nama tuh IPO hantal ya gitu teman-teman. YPC. Yang penting kita cuan. Nggak kalah sudah kita lepas. Apalagi kita tunggu lama-lama. Yang penting kita cuan. Itu aja. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham naik ini. Mohon maaf ya teman-temannya jika ada kata-kata salah dalam penyampaian dalam video ini. Ya nanti saya akan lanjut lagi untuk pembahasan untuk saham IPO buat ini teman-teman. Ya semoga saja kita akan diberikan cuan semua. Kalau ada tambahan untuk Popestus nanti akan saya update lagi teman-temannya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.